bahwa hari itu, misalnya hari Kamis, si Anu akan turun hujan. Misal hari Kamis akan turun hujan gitu. Nah itu menurut saya lebih tepat dikatakan wahyu. Terlepas daripada salah atau tidak ya. Tapi itu lebih pas dikatakan wahyu ketimbang boleh jadi hari Kamis akan hujan. Gitu loh. Betul nggak menurut saya? Iya. Iya, betul Bang. Tertulis di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 63 dikatakan itu bisa jadi, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Tapi di dalam hadis kiamat itu terjadinya hari Jumat. Pertanyaan saya, ini lebih wahyu yang mana, Bang? Kalau menurut saya kiamat menurut saya nih Bang ya, kiamat hari Jumat itu lebih wahyu ketimbang boleh jadi kiamat itu hari dekat. Sudah dekat. Menurut saya itu lebih wahyu. Lebih wahyu, Bang. Iya. Sepakat kan? Sepakat. Iya, Bang. Juga teman-teman sekalian, hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Sudah kita sebutkan sebenarnya riwayat tadi, tetapi saya kuatkan lagi dengan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, penghulu hari, seluruhnya hari yang diciptakan oleh Allah, dari Senin sampai Ahad adalah hari Jumat. Dan ia adalah seagung-agung hari bagi Allah. Bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari Jumat itu terjadi 5 kejadian. Kata Nabi SAW, yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari itu. Yang ketiga, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat di mana seseorang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan selama ia tidak meminta yang haram. Dan yang kelima, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, bahkan seluruh makhluknya Allah kecuali mencintai hari Jumat. Kemuliaan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab syubhat fitnahan yang dibuat oleh Edis ya, dengan Komal dan YouTube-nya Edis TV, dan nggak perlu di-subscribe, nggak perlu ditonton juga ya teman-teman. Kita tahu Edis ini adalah salah satu orang yang sering sekali membawa hujah, membawa fitnahan kepada Islam. Bahkan sudah 8 tahun ya, Edis itu terus-terusan menghina dan memelintir dan membuat berita hoaks. Itu dia yang ngaku sendiri, sudah 8 tahun teman-teman. Bahkan sudah mau 9 tahun dia bilang, dia menjadi pakar Quran. Bayangkan, melabeli dirinya sendiri sebagai pakar Quran. Rajin baca Quran, bahkan sampai dia lebih ngerti, lebih sering baca Quran dibandingkan Bible. Ini bagi teman-teman yang nggak kenal ya, saya sedikit memberikan penjelasan siapa Edis, supaya teman-teman nyambung, dan supaya teman-teman tahu siapa Edis ini yang kita bahas ini. Jadi Edis ini adalah salah satu Polikarpus yang cukup senior, bahkan salah satu yang senior lah di dunia debat lintas iman. Tidak kurang 8 tahun dia sudah aktif di medsos dan termasuk yang paling sering mengajak pihak muslim untuk berdiskusi, bahkan termasuk yang paling sering menantang secara head to head. Untuk keberanian perlu kita apresiasi, karena Edis menggadaikan, menjual semua harta bendanya untuk pindah ke Amerika supaya bebas untuk ngatain Islam dari sana. Jadi Edis sekarang sudah ada di Amerika setelah perjuangan bertahun-tahun untuk bisa keluar dari Indonesia. Akhirnya dia menemukan sponsor. 2 tahun yang lalu saya masih ingat saat Edis mengemis, meminta Paul Jang untuk dapat membantu dia mendapatkan suaka di Eropa. Tapi ditolak sama Paul Jang karena dianggap Edis belum berkontribusi. Edis belum melakukan apapun. Terus Edis pergi ke Singapura dengan rencana untuk dapat kuliah di sana dan nanti bisa apply warga sana. Dia galang donasi, bahkan dibantu juga oleh Sofiatul saat itu ya. Saya secara pribadi sama Edis ya cukup dekat lah.
Ya bisa dibilang salah satu pihak muslim yang sering berkomunikasi dengan Edis itu saya. Bahkan dulu kita sering hanya berdua ya, komunikasi berdua saja, dan saya cukup respect dengan Edis karena saya anggap ini orang kritis, cerdas sebenarnya ya. Tetapi sayang hidayah tidak menjumpai dirinya. Jadi memang hak hidayah itu milik Allah. Allah yang menentukan. Hak progresifnya Allah. Ya, jadi memang kita kadang-kadang sayang gitu, lihat ada orang ini belajar Quran, walaupun niatnya itu untuk mencari kesalahan. Awalnya itu mencari kesalahan, tapi banyak yang kita lihat setelah bertahun-tahun mencari kesalahan Quran, malah dia menemukan hidayah. Sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, yang tujuan awalnya belajar Islam untuk mencari kesalahan, untuk menghujat agama Islam, tetapi endingnya malah mendapatkan hidayah. Dan saya berharap hal yang sama terjadi sama Edis. Hal yang sama bisa dia alami. Walaupun sampai detik ini masih gelap ya, tapi bukan tidak mungkin. Jadi bagi teman-teman, ya mari kita doakan. Mungkin kita kalau dengar dia ngomong kesal sekali. Bahkan Bang Zuma itu sampai nggak mau diskusi dengan Edis. Ada beberapa teman-teman muslim itu udah memilih tidak mau lagi diskusi dengan Edis, karena nyebelinnya luar biasa. Edis ini adalah salah satu apologet sebelah yang paling menyebalkan. Termasuk, karena dia jago menggunakan kata-kata dan memancing emosi lawan. Kalau saya lebih suka hadapi orang seperti ini gitu. Minimal dia ngerti yang kita sampaikan. Minimal kalau kita sudah gunakan statement-statement yang jelas, yang dia tidak bisa bantah, dia diam. Daripada ketemu orang yang tong kosong tapi nyaring bunyinya gitu. Udah kita ngomong, udah kita jawab, endingnya pokoknya, wah saya nggak mau tahu, kamu mau ngomong apapun, pokoknya dia Tuhan gitu, nggak mau tahu. Kalau Edis agak mendingan. Tapi dia memang jago memelintir kata-kata. Dia jago untuk mengelabui saudara-saudara muslim kita, terutama saudara muslim yang tidak siap untuk menghadapi Edis. Dan saya akan tunjukkan ya, salah satu fitnahan dia dan bagaimana dia berhasil mengecoh, ya, dia berhasil mengelabui saudara muslim kita. Ya, ini yang saya bilang harus hati-hati. Mereka ini ular beludak, dan ada beberapa tuh udah ular beludak senior gitu. Jadi kalau hadapi yang senior-senior seperti ini, ya kalian harus lebih mawas diri, lebih hati-hati, lebih persiapan. Karena kalau nggak bisa terkecoh. Kita kalau dengar dia ngomong, wah luar biasa teman-teman, menghanyutkan. Di sini termasuk tipikal yang bisa menghanyutkan. Itulah saya bilang hati-hati. Ya hati-hati sekali. Oke, kita coba dengarkan dulu nih. Wahyu, ini mana yang pendapat Muhammad gitu loh. Makanya si Juma selalu lari dari Edis TV. Dan tiadalah Juma itu melainkan selalu lari dari Edis TV. Dan sungguh Juma itu adalah orang-orang yang nekat. Ya, silakan berilmu dikit lah. Ini susah Anda ini ya. Naik hanya bermodalkan nekat saja. Tidak boleh Anda naik hanya bermodalkan nekat saja, saudara. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo. Syarif, tadi kenapa pergi Syarif? Tadi kita Ada lagi ada yang telepon. mengatakan apa ini? Ya, suruh jangan naik gitu. Nah, kan sudah kudungga bahwa itulah yang akan dikatakannya sungguh Edis TV mendapatkan wahyu. Jadi gini. Saya nggak dapat wahyu ya teman-teman, saya nggak nabi. Ya silakan, Syarif, Jadi nyalakan begini, kamera. Jadi itu kan hari Dinyalakan kamera dulu, Syarif. Syarif, silakan, nyalakan kamera. Ya, silakan. Ya, jadi kan itu hari Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat itu kan Jumatnya nggak tahu Jumat kapan Bang Edis, itu kan cuma hadis. Betul. Tapi di dalam Quran orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat disuruh mengatakan apa? Kul apa di situ? Apakah kul kiamat akan terjadi hari Jumat? Tidak. Kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'atta takunu qariba. Dan sungguh boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu yang disuruh mengatakan, bukan disuruh mengatakan hari Jumat. Makanya pertanyaan saya,
Apa jangan-jangan dulu Muhammad mengatakan kiamat akan terjadi hari Jumat, penulis Quran lupa memasukkan itu ke dalam Al-Ahzab 63, terbalik. Harusnya Al-Ahzab 63 masuk Muslim 854, yang 854 masuk ke Al-Ahzab 63. Kalau seperti itu baru yang jelas itu wahyu. Katakanlah bahwasanya Jumat itu adalah hari yang mulia. Hari itulah Adam diciptakan, hari itulah Adam meninggal, dan hari itulah kiamat akan terjadi. Nah, kalau seperti itu jelas, ini wahyu ini. Tapi kalau boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Pak, saya juga bisa ngomong kalau kiamat itu juga bisa jadi sudah dekat. Saya juga bisa ngomong seperti itu. Coba kalau Syarif tanya kepada Edis TV, kapan ya hujan turun? Boleh jadi hujan turun hari Selasa. Saya juga bisa kalau boleh jadi. Tapi kalau saya katakan hujan akan turun hari Selasa, wah itu wahyu. Makanya pertanyaan saya ini yang lebih wahyu nih yang mana? Sahih Muslim 854 apa Al-Ahzab 53? Gitu loh. Makasih Alpian mbeknya. Tap-tap layar guys ya, tap-tap layar. Ya silakan. Di surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab 63, silakan bacakan. 63 dulu Bang. Silakan yang merekam layar silakan dibagikan ya, siaran saya ini ya, dibagikan ya. Boleh disiarkan di YouTube kalian masing-masing boleh ya. Nah, cuman sumbernya itu adalah YouTube-nya Edis TV ya, logonya itu adalah merah ya, bundar putih, salib hitam merah, tulisan Edis TV merah. Itu sumbernya. Silakan ya. Ada. Surat keberapa ya Bang? Ntar dulu itu ya, Al-Ahzabnya ya. Al-Ahzab tuh 33 Bang. Ya. Anda sudah ditelepon terus itu. Selalu datang panggilan untuk mencegah memberitakan kebenaran. Iya, orang-orang takut Bang kalau kita mengkaji. Orang-orang takut kalau kita jujur mengkaji kebenaran. Banyak yang kebakaran jenggot Bang, takut pengajiannya sepi, takut jamaahnya lari ke Edis TV semua, gitu loh Bang. Di ayat surat Al-Ahzab ya, ayat ke-63, yas'alunakan nasu anisa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Yang artinya manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit Bang, di sini. Hari berbangkit itu ya hari kiamat Bang. Emang hari berbangkit itu kalau bukan hari kiamat hari apa? Itu kan jadi hancurnya dunia gitu ya, hancurnya dunia, matinya semua umat manusia. Terus kan ntar manusia itu dibangkitkan lagi Bang. Jadi hari berbangkit itu Bang. Ya, di dalam terjemahan saya di sini hari kiamat Bang. Jadi kesononya katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan sebentar, jangan-jangan Anda menggunakan Quran yang telah lagi-lagi direvisi ini. Coba Quran yang satunya coba. Nanti direvisi lagi ini. Tadi sudah gadis montok direvisi. Coba lihat terjemahan yang lainnya. Mengatakan Injil direvisi, ternyata yang Anda pegang sendiri direvisi tapi tidak lihat. Coba di dalam terjemahan yang satunya apa? Di dalam terjemahan yang satunya apa? Al-Ahzab 63. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, teman-teman. Tuh banyak yang komen tuh pemecah belah. Zakir naik bahas Bible, kau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya bahas Quranmu, kau bilang pemecah belah umat. Sungguh Anda nekat.
Ya hari kiamat, Bang. Nah, tadi mana yang hari berbangkit mana? Nah, revisi lagi pemirsa. Sudah 2 kita dapati revisi. Yang satu hari kiamat, yang satu hari berbangkit. Sungguh nyata bahwasanya kitabmu telah direvisi. Tapi mengapa Anda nekat mengatakan bahwa Injil yang sudah direvisi? Ini namanya. Dan yang demikian itulah yang disebut maling, teriak maling. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Waktunya. Oke, sebentar. Coba lagi disorot lagi, Bang. Disorot lagi. Disorot lagi yang tadi sebentar. Nah ini. Coba. Di situ Muhammad disuruh mengatakan nggak? Katakanlah. Apa yang disuruhkan Muhammad berkata? Ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nah, ada nggak di situ Muhammad disuruh berkata, katakanlah kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa Muhammad ngomong sesuatu yang tidak disuruh dikatakannya? Nah, mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya nggak? Ini Edis TV tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya apa. Kalau mau tahu jawabannya inbox. Ya. Jadi begini Bang, kalau Abang punya pikiran-pikiran yang dalam tanda kutip nakal, ya, nakal, gini. Abang tahu nggak cara memotivasi biar orang-orang pada sholat Jumat? Abang tahu nggak? Memotivasi biar orang-orang yang malas, biar mereka sholat Jumat, biar mereka itu nggak malas sholat Jumat, biar mereka sholat Jumat itu datang semua. Tahu nggak cara memotivasi mereka? Itu pahalanya kayak pergi haji. Wah, saya nggak bilang gitu loh cara memotivasinya. Bang, pernah nggak gini? Pernah nggak Anda punya pikiran nakal atau punya pikiran yang out of the box gitu ya, yang pikiran liar mengatakan, apa jangan-jangan ini biar kiamat dibikin hari Jumat tuh biar orang-orang pada takut terus pada ke masjid ya. Abang pernah nggak punya pikiran senakal itu? Ke situ sih. Nah, besok kalau ketika Anda mendalami ilmu agama, Anda harus punya pikiran yang liar, punya pikiran yang nakal. Karena itu salah satu cara bagaimana Anda bisa mendapatkan kebenaran. Gitu, Bang. Ya. Ya. Tapi kok bisa beda ya? Nah iya, makanya saya bilang pertanyaan saya gini Bang. Ini sebenarnya mana yang lebih wahyu ini? Kalau menurut saya Bang, kalau bisa jadi si Fulan akan begini, bisa jadi akan turun hujan, bisa jadi akan kebakaran. Menurut saya itu kayaknya bukan wahyu Bang. Sepakat nggak? Gimana? Sepakat nggak? Turun. Bukan. Kalau bisa jadi ini begini, bisa jadi bentar lagi hujan, bisa jadi. Itu menurut Anda perlu wahyu nggak kayak gitu kalau cuma ngomong bisa jadi? Ya, tergantung sih. Ya, tebak-tebakan doang, Bang. Kalau cuma ngomong bisa jadi, boleh jadi. Iya, nggak perlu wahyu, Bang. Siapa juga bisa. Oh, cuma ngomong bisa jadi, boleh jadi. Nanti Edis TV dapat paus. Nah, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Tapi itu nggak perlu wahyu, Bang. Kalau cuma ngomong bisa jadi, nggak perlu wahyu. Iya kan? Nggak perlu wahyu. Tapi kalau orang ngomong begini, bahwa hari itu, misalnya hari Kamis, si Anu akan turun hujan. Misal hari Kamis akan turun hujan gitu. Nah itu menurut saya lebih cepat, lebih tepat dikatakan wahyu. Terlepas daripada salah atau tidak ya. Tapi itu lebih pas dikatakan wahyu ketimbang boleh jadi hari Kamis akan hujan. Gitu loh. Betul nggak menurut saya? Iya. Iya, betul Bang.
tertulis di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 63 dikatakan itu bisa jadi, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Tapi di dalam hadis kiamat itu terjadinya hari Jumat. Pertanyaan saya, ini lebih wahyu yang mana, Bang? Kalau menurut saya kiamat menurut saya nih Bang ya, kiamat hari Jumat itu lebih wahyu ketimbang boleh jadi kiamat itu hari dekat. Sudah dekat. Menurut saya itu lebih wahyu. Lebih wahyu, Bang. Iya. Sepakat kan? Sepakat. Iya, Bang sepakat. Kalau Abang, saya senang Bang Syarif Abdul Ubaidillah ini orangnya jujur. Gitu loh. Iya. Iya. Makanya saya itu bertanya-tanya, apakah dulu jangan-jangan ketika wahyu-wahyu tercecer itu, ya kan, para penulis-penulis Quran ini dan penulis-penulis hadis ini, apa namanya, dia lupa gitu atau keliru gitu. Apakah dia keliru? Harusnya ayat itu yang dimasukin Quran. Itu kan hadis, Bang. Yang hari Iya, Jumat. tapi kok isinya lebih wahyu. Kok isinya kepastian ketimbang boleh jadi itu. Ya karena Makasih Kak nih. karena di Islam kan memuliakan hari Jumat, Bang. Makanya Jumat yang jadi sasarannya gitu. Berarti menurut Anda itu bukanlah wahyu, tapi hanyalah apa gara-gara hari Jumat itu dimuliakan Itu hanya sehingga orang-orang Ya. mengatakan demikian itu. Di hadis kan ada yang doib gitu ya, yang sahih gitu kan ya. Jadi kebenarannya itu kan betul dan tidaknya gitu. Hadis kan beda sama Al-Qur'an gitu kan. Yang jelas kebenarannya gitu, Bang. Gitu. Iya, Kalau tapi di kan hadis tentang pemberitahuan itu, Bang. Fokus kita ini kan adalah masalah tentang pemberitahuan Iya. gitu loh. Iya, iya. Ya bisa jadi kan hadis itu mungkin bukan salah gitu. Yang pasti benar kan Al-Qur'an gitu. Itu, Bang. Kalau hadis kan sesudah Al-Qur'an gitu, Bang. Dibukukannya juga kan itu lama gitu kan, berapa tahun gitu kan. Iya, tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, Bang, Ya. apakah itu tadinya yang di Sahih Muslim 854 itu yang seharusnya masuk Al-Ahzab 63. Jadi orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya kan? Iya. Iya, Lalu jawabannya katakanlah kiamat itu hari Jumat. Tapi Riwayatnya. malah tertulis bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Iya, sudah Gitu, dekat. Bang. Tapi satu pengakuan dari Bang Syarif Ubaidillah, satu pengakuan Anda yang sudah sangat mantap tadi mengatakan itu menurut Anda yang lebih tepat menjadi wahyu itu yang hari Jumat itu. Yang boleh jadi itu malah lebih tepat pendapat Muhammad. Itu satu pengakuan yang sangat luar biasa dari Anda. Dan itu banyak membuat di bawah banyak kejang-kejang loh. Di bawah banyak yang kejang-kejang itu. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Nah, itu cara si Edis untuk menipu, ya, untuk mempengaruhi orang-orang. Dan kita harus akui ada beberapa saudara-saudara Muslim kita yang berhasil dia kecoh. Karena memang dia menggunakan kalimat-kalimat yang istilahnya terkesan benar, terkesan itu sesuatu yang nyata. Ya, memang kelebihan Edis seperti itu. Itulah saya selalu antisipasi dan mewanti-wanti saudara-saudara. Ya, kalau mau masuk ke room-room terutama yang Edis, ya Sofiatul, ya si sang penggugat dan sebagainya, ya pastikan dulu gitu, kalian siap. Karena yang kalian lawan ini bukan kelas kroco. Kalau kayak Elia Miron, Mikana, ya itu masih oke lah. Tapi yang Edis ini dia udah senior, jadi dia udah tahu kira-kira nanti Muslim jawabnya apa. Kalau nanti Muslim jawabnya ini, nanti dia akan mutar ke kiri. Nah, nanti kalau dijawab ini dia akan mutar ke atas, kan begitu. Dia udah persiapkan langkah-langkahnya karena dia udah pengalaman. Jadi memang ya pengalaman itu menentukan juga. Endingnya pengalaman itu sangat menentukan. Karena dia udah terbiasa kan untuk berdiskusi dengan pihak Muslim, dia udah tahu nanti Muslim akan jawabnya ini. Karena jawaban-jawaban itu kan itu aja sebenarnya. Betul tidak? Dan kita harus akui banyak saudara-saudara Muslim di luar sana yang nggak tahu gitu.
Ya nggak tahu gitu, karena memang keterbatasan ilmu. Kecuali mungkin yang diskusi sama Edis ya kelas ustadz, ya kelas pendebat muslim yang senior gitu, yang sudah tahu gitu jawabannya. Sudah tahu fitnahan yang dibawa sama mereka. Kan fitnahnya dari dulu gitu aja, menyembah batu lah, ya Quran kalian banyak kontradiksi lah, nggak sempurna lah, Nabi kalian mengarang lah, dan sebagainya. Termasuk hari kiamat ini. Ya, termasuk tentang hari kiamat ini, teman-teman. Padahal udah dibilang ya, Nabi itu selalu menyampaikan dalam bentuk ciri-ciri. Dajjal ciri-cirinya seperti apa, hari kiamat ciri-cirinya seperti apa. Kalau langsung dikasih tahu, ya, itu nggak mungkin. Kalau nggak nanti udah terjadi chaos lah. Wah, tanggal sekian sudah mau kiamat, udahlah nggak usah kawin lagi gitu kan, kayak Luga gitu. Luga kenapa dia nggak nikah? Sekarang alasannya beda lagi. Kalau dulu dia bilang akan menikah. Dia lagi persiapan mau menikah. Kalau sekarang dia bilang apa? Untuk apa menikah? Bentar lagi sudah kiamat, dia bilang. 3 tahun lagi sudah kiamat, dia bilang. Jadi untuk apa menikah? Loh, nah ini yang akan terjadi gitu. Nah, tapi kita tahulah mereka ini kan cuma bisa putar sana putar sini. Dan untuk hal ini mungkin saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hari kiamat. Ya, sebenarnya hari kiamat itu seperti apa dan kapan? Ya, kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat saja. Yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kalau sudah ditiupkan, maka semua akan kembali kepada Allah bergelombang semuanya. Semua kembali, nggak ada yang tersisa. Pelan-pelan, fokus, kita balik ke ayat 17-nya lagi. Kapan itu terjadi? Pada hari perpisahan dengan dunia. Inna yaumal fasli kana. Nah, ketika itu ditiupkan, disebut dengan yaumul fasl, hari perpisahan dengan dunia. Habislah dunia semuanya. Nah, hari itulah yang disebut dengan kiamat. Bangkit semua secara serempak, ya, saling bangkit banyak keseluruhannya, sehingga berpotensi ada yang bertubrukan, ada yang bertaburan, ada yang macam-macam. Itu sifatnya disebut dengan kiamat. Hari terjadinya kebangkitan besar, yang keseluruhannya kemudian bangkit, ya, kemudian naik, kemudian beradu, bertumbuk, hancur keseluruhannya. Maka harinya disebut dengan apa? Kiamat. Dan hari kiamat ini juga hari perpisahan. Yaumal fasli, hari berakhirnya kehidupan dunia. Karena miqata, aku telah tetapkan waktunya dengan sempurna. Miqat itu gabungan tempat dan waktu yang sempurna. Maka kiamat pun demikian. Kata Allah, aku telah aturkan tempatnya, perpisahan bumi hancur semua. Habis. Waktunya kapan? Aku telah atur waktunya sedetil mungkin. Jelas? Nah, detil waktu yang sedetil mungkin mencakup detiknya, menitnya, jamnya, sampai harinya, sampai momentumnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah namanya. Sa'atun as-sa'ah. Agak fokus ya, agak fokus betul. Karena itu jam dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Karena di jam itu kan ada presisi tinggi menunjuk kepada bukan hanya jam, menit, tapi juga apa? Detiknya gitu ya. Nah, waktu yang sangat spesifik, presisinya, akurasinya begitu tinggi dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah. Karena itu, kalau bertanya kapan kiamat terjadi, kapan tepatnya, kapan waktunya, maka dijawab oleh Al-Quran, miqata itu dengan bahasa yang jelas menggunakan kata sa'ah. Sa'ah. Buka Quran surah 31 ayat 34. Setelah ini, kita harapkan tidak ada lagi yang menyimpulkan kiamat terjadi kapan, tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Pelan-pelan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Masih ingat ayatnya dibuka dengan kata apa itu? Inna kan? Sudah saya terangkan tadi ya. Tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan ragu. Hanya milik Allah lah pengetahuan tentang detil terjadinya kiamat. Jadi, sa'ah disebutkan di ayat itu menunjukkan kesan bahwa waktu spesifik, detilnya kapan terjadi kiamat itu hanya diketahui oleh Allah saja.
Jelas? Ilmuha indallah. Ya, ilmunya, pengetahuannya hanya milik Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Oke? Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang pertama yang Allah ingin sampaikan bahwa ada hak prerogatif Allah yang tidak diturunkan kepada makhluk manapun pengetahuannya. Jelas? Yang pertama kali tentang kiamat. Karena itu, awas, hati-hati ya. Ini kita bahas dengan iman. Kalau ada yang bergeser dari sini berarti lemah imannya. Karena itu, kalau Anda mendengar keterangan kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung kita tepis. Jelas? Karena memang pengetahuannya hanya yang dipunyai siapa? Allah saja. Ya, karena seringkali manusia, ini menunjukkan manusia kurang iman. Ada kesibukan dunia yang membuat imannya nggak kuat. Sehingga takut. Dengan kematian takut. Hati-hati, kalau seseorang sudah takut mati, takut meninggal, itu kata Nabi dia terkontaminasi oleh penyakit hubbud dunia. Terpaut tinggi hatinya dengan dunia. Padahal akan ditinggalkan. Kira-kira Rasul yang paling dicintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Nah, ya ini kita ambil level malaikat dulu. Jibril. Jibril itu kan penyampai wahyu. Kira-kira Jibril tahu nggak kapan waktunya kiamat? Tahu dari mana? Begitu harus pede, kan ayatnya inna, kan? Innallaha indahu ilmus. Allah udah tegaskan, Jibril aja nggak tahu, masa kamu yang bukan malaikat tahu? Jibril aja nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan hati-hati kiamat terjadi tanggal sekian, Jibril aja nggak tahu, apalagi ente. Gitu. Ya, Nabi Muhammad tahu tidak? Tahu tidak? Kan pernah Isra Mi'raj beliau. Kan pernah menghadap Allah, masa nggak tahu? Tahu nggak? Tidak. Nabi Muhammad, Nabi paling mulia, dekat dengan Allah, takwanya tinggi, karena khuluqul Quran. Surganya turun jaminan sebelum wafatnya, tetap nggak tahu kiamat. Anda aja sudah nggak jelas. Surga belum terjamin. Pujian nggak datang dari Quran mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian. Cie, siapa Anda? Nah, yang menarik begini, ada dialog antara yang paling dekat dengan Allah dalam kalangan malaikat dan kalangan Nabi, Jibril dan Nabi Muhammad. Dialognya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini, hadis nomor 8. Ya kan? Halaman 36-37 di Kitabul Iman. Kitab pertama nomor hadis yang ke-8. Yang meriwayatkan orang paling dekat. Satu infonya, mertua Nabi, sahabat Nabi. Abu Hafs, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan dari Umar kepada siapa? Ke anaknya Abdullah bin Umar. Ya, bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai ke Imam Muslim dikabarkan ke kita. Langsung ke hadisnya ke ujungnya saja biar cepat. Jibril, malaikat terdekat dengan Allah. Bertemu Nabi Muhammad SAW, Rasul terdekat dengan Allah. Dua-duanya terdekat. Dikonfirmasi oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat. Kalimatnya jelas. Mata sa'ah. Kapan waktunya kiamat tiba? Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban tawadhu nih. Jibril datang ke Rasulullah karena merasa beliau itu kekasih Allah, dekat dengan Allah. Ya, belum minta sudah dijawab. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad pun menghormati Jibril. Anda kan yang diminta menyampaikan wahyu, dekat dengan Allah. Jadi dua-duanya yang terdekat dengan Allah tapi jawabannya sama. Yang tahu hanya Allah. Jadi Jibril aja nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu, apalagi kita orang biasa. Tapi yang paling menarik adalah, perhatikan kalimatnya, akhbirni an amaratiha. Sampaikan padaku tanda-tandanya. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kiamat itu dunia berakhir atau tidak? Berarti berakhir. Waktu berakhir atau tidak? Berakhir. Waktu itu dari bahasa Arab. Kalau dalam waktu itu kita gunakan untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Kalau dalam waktu itu kita tata aktivitas, berjalan dan seterusnya disebut dengan zaman namanya. Maka saat kiamat tiba, zaman pun berakhir. Maka berakhir zaman. Jelas ya? Nah, berakhirnya zaman ini menjelang ke kiamat akan dibagi 3 fase. Awas hati-hati ya. Ini langsung dari Quran dan dari hadis. Karena kiamat terjadi, berakhir dunia, berakhir zaman. Maka seringkali kajian tentang kiamat disebut dengan kajian akhir zaman. Ya.
Nah, akhir zaman menuju kiamat itu dibagi 3 fase. Ini ilmiah sekali ya, jadi butuh fokus yang dalam. Hati-hati, bahas kiamat semakin gelap. Insya Allah terang kembali ya. 1, pembuka akhir zaman. Pembuka ini kiamat, akhir zaman. Awas ya. Yang pertama adalah pembuka akhir zaman. Awal, yang mengawali kehidupan di akhir zaman. Jelas? Di bagian akhirnya nih, dari episode kehidupan sejak Adam alaihissalam turun sampai berakhir terjadi kiamat, ini pembukanya ada di fase ini. Paham ya? Jadi ketika ada tandanya, berarti kita sudah memasuki di akhir zaman. Jelas? Ini pertengahan gerbangnya. Ini puncaknya. Dan setiap nanti fase ini dilalui, ada tanda dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Jelas ya? Supaya kita bisa tahu kita berada di fase yang mana dan apa yang kita siapkan. Ya, karena itu, karena pengetahuan tentang kiamat milik Allah, nggak usah cari itu karena yang punya sudah ada. Jelas ya? Dia jangan terlalu menyibukkan diri tentang waktunya, kapan kejadiannya, gimana begini, ya tempatnya seperti apa, detailnya bagaimana, nggak usah ditanya waktunya. Karena informasi kiamat dihadirkan bukan untuk dicari waktunya kapan, tapi persiapan kita menuju itu apa? Paham? Baik. Fokus, pembuka diawali dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Karena itu gelarnya Khataman Nabiyyin, penutup para nabi. Ingat, ada anbiya, ada nabiyyin, berbeda. Kalau anbiya, beberapa nabi, bukan semua nabi. Makanya ada surah ke-21, surah Al-An, dikisahkan beberapa nabi, tidak semua nabi. Tapi kalau sudah nabiyyin, semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Gelar beliau Khataman Nabiyyin. Kembali ke sini. Karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Allah langsung menurunkan pernyataan di satu ayat. Berkorelasi dengan mukjizat beliau sebagai tanda bahwa beliau adalah pembuka dari akhir kehidupan, akhir zaman. Apa ayatnya? Turun Quran surah ke-54 ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat mulai mendekat. Artinya akhir kehidupan sudah dimulai dibuka. Ditandai dengan apa? Diutusnya Rasulullah SAW. Di antara pembuktiannya beliau diberikan mukjizat membelah bulan. Kan? Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Oke, itu tandanya, tanda awalnya. Dan dibuktikan, ya, dalam satu gambaran yang pernah ke bulan kan melihat ya, ya, dan diteliti oleh pakar di bidangnya menyimpulkan bahwa bulan pernah terbelah. Jelas kan? Baik, satu. Ini, jadi ketika Nabi SAW itu diutus, beliau statusnya sudah penutup para nabi dan rasul, rasul akhir zaman. Rasul akhir zaman. Di fase pembuka. Dah, pelan-pelan. Nah, yang meneruskan risalah beliau, para ulama meneruskan risalah beliau. Ya kan? Maka disebut ulama akhir zaman. Ustadz akhir zaman. Ya kan? Karena menyampaikan risalah ke penghujung akhir masa kehidupan. Ya, teman-teman sudah dengar ya penjelasannya, dan sekali lagi saya pertegas, ya, hari kiamat Yesus saja nggak tahu. Jangankan kita, teman-teman, Yesus yang dianggap Tuhan oleh teman-teman Kristen itu juga nggak tahu hari kiamat. Bayangkan Tuhannya nggak tahu hari kiamat gitu. Dan di Quran itu dijelaskan akan datang. Terus ciri-cirinya, ya, bagaimana? Itu sudah dijelaskan dengan lengkap. Mataharinya akan gimana? Kondisi orang-orangnya akan seperti apa, itu ciri-ciri. Jadi ibaratnya kalau kita mau tahu kapan hujan, ya kita lihat, udah mendung nggak gitu, anginnya seperti apa, awannya sudah hitam belum. Saat kita lihat awan sudah hitam, angin sudah kencang, kan kita tahu ini akan hujan, betul nggak? Nggak perlu harus turun hujan dulu. Pelaut itu udah tahu kapan badai,
tanpa harus badainya datang dulu. Dia udah tahu, oh ini bentar ini badai. Ciri-cirinya yang dikasih tahu. Ya. Terus dibilang, oh artinya Quran kalian tuh masih ragu-ragu gitu. Nggak jelas. Ini firman tapi kok ragu-ragu. Halo? Itu clue. Ya. Sama seperti nubuatan yang ada di kitab suci kalian. Apakah ditulis dengan jelas? Enggak. Nubuatan kok. Dikasih tahu akan ada seperti ini, seperti itu. Itu namanya nubuatan. Bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu, nah, ini saya kasih contoh nih, yang namanya ragu-ragu teman-teman. Ya, kalau yang namanya ragu-ragu itu seperti Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti ia hidup. Nah, ini lebih konyol. Murid-murid, pengikut-pengikutnya berselisih paham. Ya, tentang apa? Tentang agama, terus tentang Yesus. Dan itu terbukti, sampai detik ini mereka masih berselisih paham, teman-teman. Silakan dicek, sudah 2000 tahun mereka masih berselisih paham. Yesus ini Tuhan atau tidak? Yesus ini setara Allah Bapa, atau Yesus ini adalah Allah Bapa itu sendiri? Atau Yesus hanya utusan? Masih berselisih paham, sampai 2000 tahun. Dan yang lebih konyol, murid-murid mengatakan Yesus mati. Sedangkan Paulus mengatakan ia hidup. Paulus nggak pernah ketemu saat Yesus dibangkitkan. Itu fix. Saat Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, menurut versi mereka, menurut Bible mereka, tidak ada Paulus di situ. Belum ya. Belum ada Paulus. Maksudnya Paulus sudah hidup, tapi belum jadi pengikut mereka, belum jadi kelompok mereka. Jadi Paulus masih memburu mereka saat itu. Masih membunuh para pengikut Yesus. Bertahun-tahun kemudian, barulah dia mengatakan bahwa dia dipilih. Dia katakan ya. Jadi gimana ceritanya? Yesus masih hidup, Paulus yang mengatakan. Sedangkan murid yang lain bilang sudah mati. Ya, ini murid-murid yang lain. Dan mereka masih berselisih paham. Ini baru namanya ragu-ragu. Bukan ragu-ragu lagi. Ribut. Nah, udah ragu-ragu ribut. Untung nggak baku hantam. Saya nggak tahu itu terjadi baku hantam nggak saat itu ya. Dan itu terbukti. Sampai detik ini mereka penuh dengan keraguan-raguan. Itu mereka. Kalau di Quran jelas. Kiamat itu nubuatan, akan terjadi hari kiamat. Ciri-cirinya seperti ini. Ya. Akan terjadi fitnah di mana-mana. Nah, seperti ini. Dajjal akan turun, tapi sebelum Dajjal turun, akan ada pengikut-pengikut Dajjal. Ini kita lihat. Edi, Sofiatul, itu kan pengikut-pengikut Dajjal. Betul tidak? Itu ciri-cirinya. Sudah nampak, jelas. Ciri-ciri hari kiamat. Seperti itu teman-teman ya. Yang namanya nubuatan, jangan disamakan. Itu nubuatan tentang hari kiamat. Oke, mungkin saya rasa sudah clear ya. Dan saya cuma ingin menunjukkan bahwa inilah Edis. Bagi teman-teman yang belum kenal, supaya kalian tahu. Dan seperti itulah channel Polycardos. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang bilang, ngapain kita buat konten seperti ini? Ya, ngapain, nggak bagus, dan sebagainya. Kalian lihat apa yang mereka lakukan, teman-teman. Edi, Sofiatul, sang penggugat, Lidara, aduh, Ki Ahmad, Ferguson, banyak sekali. Bahkan bisa dibilang ini cukup unik ya. Jumlah channel-channel Polycardos itu banyak sekali. Sedangkan channel dari pihak Muslim yang mengkonter, meluruskan fitnah mereka sangat sedikit. Padahal jumlah kita lebih banyak. Saya juga bingung kadang-kadang. Kok lebih banyak mereka ya? Apa karena memang mereka didanai, ya, mereka diorganisasikan, ada yang ngurusin, di-maintain, semua sebagainya, sehingga setiap tahun bertumbuh penghujat-penghujat baru. Ini cukup miris. Jadi serangan itu makin masif dari mereka, sedangkan kita pertahanannya ya gitu-gitu aja. Jujur, saya harus katakan gitu. Ada perkembangan, tapi termasuk lambat. Sedangkan serangan mereka begitu masif. Itulah saya selalu meminta dukungan dari teman-teman semua, agar mau ikut turun, mau terjun, ya, membantah syubhat-syubhat mereka. Fitnah mereka tuh begitu banyak, teman-teman. Mungkin kalian nggak lihat, tapi itu banyak sekali dan ditonton. Silakan dicek channel Polycardos itu yang nonton mayoritas Muslim. Kita lihat komentar-komentarnya. Saya kadang-kadang ketawa gitu. Misalnya Andre Tungtung, itu yang isi komentarnya banyak kan Muslim. Setengahnya Muslim. Kalau di kita ya mungkin Kristennya nonton paling 10%. Karena memang jumlah mereka 10% kan gitu. Ya normal. Tapi kalau kita
nonton mereka tuh entah kenapa banyak, dan ini bahaya. Akan ada saudara-saudara muslim kita yang terpengaruh. Akan ada saudara-saudara muslim kita yang terkecoh dengan statement-statement syubhat fitnahan mereka. Dan mereka tuh memang dipersiapkan. Sama seperti kemarin saya ngobrol dengan mantan murtadin. Ya mereka bilang, mereka akan bahas ayat ini, mereka akan bahas ya, di Quran kalian begini begitu. Itu sudah disiapkan semua. Itulah kita harus antisipasi, dan saya mendorong teman-teman juga ikut, ya, bisa ikut terjun ke dunia diskusi lintas iman ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.